ketika uang mulai kehilangan bentuknya. Hujan rintik turun perlahan di Jakarta sore itu. Di balik jendela besar Perpustakaan Nasional, Arga Pradipta duduk termenung di antara tumpukan buku tua berdebu. Aroma kertas lama bercampur dengan udara dingin ruangan arsip, seakan membawa Arga menembus waktu. Uang, gumamnya pelan, selalu dianggap benda. Padahal sejak awal, uang adalah kepercayaan. Arga membuka sebuah buku lusuh berjudul The History of Money. Di halaman pertama, tertulis kisah barter, manusia purba yang menukar gandum dengan daging, garam dengan kain. Sistem sederhana, namun rapuh. Tidak semua kebutuhan bisa ditukar secara adil. Dari situlah uang lahir, pertama sebagai logam mulia, kemudian koin, lalu kertas. Namun perhatian Arga justru tertuju pada satu catatan kecil di pinggir halaman. Nilai uang tidak terletak pada bentuknya, melainkan kesepakatan. Catatan itu mengusik pikirannya. Sore itu, Arga bertemu Profesor Wira Atmadja, mentor lamanya, di sebuah ruang arsip Bank Sentral yang jarang dikunjungi. Rak besi berisi dokumen keuangan puluhan tahun lalu berdiri kaku seperti saksi bisu peradaban. "Profesor," tanya Arga, "kapan manusia mulai percaya pada uang yang tak bisa disentuh?" Profesor Wira tersenyum tipis. "Bukan soal kapan," jawabnya, "tapi bagaimana manusia perlahan melepaskan ketergantungan pada bentuk fisik." Profesor lalu mengeluarkan dokumen tua, catatan telegraf bank abad ke-19. Saat itu, transaksi besar tidak lagi memindahkan emas, melainkan angka di kertas dan sinyal listrik. Dunia mulai percaya bahwa nilai bisa berpindah tanpa benda. Malamnya, Arga berjalan menyusuri jalanan ibu kota. Lampu gedung perbankan menyala terang. Di balik kaca-kaca itu, uang tidak lagi berpindah tangan, melainkan berpindah data. Ia menyadari, tanpa disadari manusia telah lama melangkah menuju uang digital. Keesokan harinya, Maya Kirana, seorang jurnalis teknologi, menemuinya di sebuah kafe. "Kamu sadar tidak, Arga?" kata Maya sambil menunjukkan ponselnya. "Orang sekarang bahkan jarang melihat uangnya sendiri." Arga tersenyum pahit. "Dan itu bukan hal baru. Kita hanya terlambat menyadarinya." Narasi ini bukan tentang teknologi canggih. Ini adalah kisah pergeseran kepercayaan manusia, dari logam, ke kertas, ke angka, lalu ke kode. Uang digital bukan revolusi mendadak. Ia adalah hasil perjalanan panjang peradaban yang perlahan melepaskan bentuk demi efisiensi. Saat Arga menutup catatan hariannya, satu kalimat ia tulis tebal. "Uang digital bukan masa depan. Ia adalah masa lalu yang baru kita pahami." Dan di sanalah perjalanan besar itu dimulai. Ketika angka menggantikan uang. Pagi itu, matahari Jakarta memantul di dinding kaca gedung-gedung perbankan kawasan Tamrin. Arga Pradipta berdiri di depan sebuah gedung tua yang hampir terlupakan, bekas kantor bank pertama yang memperkenalkan ATM di Indonesia. Bangunannya tak lagi megah, namun sejarah di dalamnya jauh lebih bernilai daripada emas. Di dalam ruang arsip kecil, Arga membuka lembar demi lembar dokumen tahun 1970-an. Di sana tertulis catatan tentang kegelisahan masyarakat kala itu. Banyak yang takut, banyak yang ragu. "Menarik," gumam Arga, "ketakutan manusia selalu sama setiap kali uang berubah bentuk." Ingatan Arga melayang ke cerita Profesor Wira tentang masa transisi itu. Saat kartu kredit pertama kali diperkenalkan, orang-orang menyebutnya uang palsu yang dilegalkan. Tak sedikit yang menolak, takut kehilangan kendali atas hartanya. Sore harinya, Arga bertemu Maya Kirana di depan sebuah mesin ATM tua yang kini dijadikan monumen kecil. Maya menyalakan alat perekamnya. "Arga," katanya, "kalau uang digital itu perjalanan panjang, di mana titik balik terbesarnya?" Arga menatap mesin itu lama. "Disinilah," jawabnya pelan. "Saat manusia pertama kali percaya bahwa uang bisa keluar dari mesin, bukan dari tangan manusia lain. ATM mengubah segalanya. Uang tidak lagi harus dijaga kasir, tidak lagi harus diambil saat jam kerja. Nilai berubah menjadi kode PIN, saldo menjadi angka di layar hijau. Bagi generasi saat itu, ini adalah sihir. Bagi yang menolak, ini adalah ancaman." Arga menelusuri arsip berita lama. Ada kisah orang yang berdiri berjam-jam di depan ATM, takut menekan tombol yang salah.
Ada pula cerita tentang pegawai bank yang khawatir kehilangan pekerjaan. Namun waktu membuktikan, sistem lama tidak punah, ia beradaptasi. Malam turun ketika Arga kembali ke ruang kerjanya. Di dinding tergantung foto-foto perubahan uang, koin, kertas, kartu plastik. Semuanya menandai satu hal, uang semakin ringan, semakin tak terlihat. Profesor Wira pernah berkata, setiap teknologi uang selalu memindahkan kekuasaan. Dari otot, ke institusi, ke sistem. Dan sistem itu semakin kompleks. Pada akhir abad ke-20, bank-bank mulai menggunakan komputer besar untuk mencatat transaksi. Tidak ada lagi tumpukan buku besar manual. Semua berpindah ke server, ke ruangan dingin penuh dengungan mesin. Di sanalah uang hidup, tanpa bentuk, tanpa suara. Maya mengirim pesan singkat malam itu. Kalau orang dulu takut kartu kredit, kenapa sekarang mereka tidak takut uang di ponsel? Arga mengetik balasan perlahan. Karena ketakutan terbesar manusia bukan kehilangan uang, tapi tertinggal oleh zaman. Narasi ini bukan hanya tentang teknologi perbankan. Ini tentang psikologi kepercayaan. Setiap kali uang menjauh dari genggaman fisik, manusia dipaksa percaya pada sistem yang tak mereka pahami sepenuhnya. Dan semakin mereka percaya, semakin uang berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dilihat. Saat Arga menutup arsip hari itu, satu kesimpulan semakin jelas di benaknya. ATM dan kartu bukan sekadar alat. Mereka adalah jembatan, penghubung antara uang lama dan uang digital yang sesungguhnya. Jembatan itu telah dilewati. Dan tidak ada jalan kembali. Saat internet menghidupkan uang. Malam itu Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Dari lantai atas apartemennya, Arga Pradipta menatap lautan lampu kota yang berkelip seperti sirkuit raksasa. Di hadapannya, layar laptop menyala, grafik transaksi bergerak cepat, angka-angka muncul dan menghilang dalam hitungan detik. Inilah denyut baru uang, pikirnya. Jika ATM dan kartu telah memisahkan uang dari tangan manusia, maka internet memisahkan uang dari tempatnya. Kini uang tak lagi tinggal di bank tertentu. Ia mengalir, berpindah, melintasi kabel optik dan gelombang data, menembus batas negara. Keesokan paginya, Arga bertemu Maya Kirana di sebuah coworking space di Jakarta Selatan. Ruangan itu penuh anak muda dengan laptop dan ponsel. Tak ada dompet tebal, tak ada uang kertas di meja. Hanya layar dan koneksi Wi-Fi. Lihat mereka, kata Maya pelan. Mereka bekerja, belanja, bahkan berutang tanpa menyentuh uang. Arga mengangguk. Generasi pertama yang benar-benar hidup dengan uang digital. Mereka membuka arsip digital awal tahun 2000-an. Saat itu, internet banking dianggap revolusioner sekaligus menakutkan. Media ramai memberitakan risiko peretasan. Bank berlomba meyakinkan nasabah bahwa uang mereka aman, meski tak lagi terlihat. Profesor Wira Atmadja pernah menyebut fase ini sebagai masa transisi kepercayaan kedua. Jika dulu manusia belajar percaya pada mesin, katanya, kini mereka belajar percaya pada jaringan tak kasat mata. Tak lama kemudian, lahirlah uang elektronik. Saldo prabayar, kartu pintar, dan akhirnya dompet digital. Uang berubah menjadi aplikasi. Cukup satu sentuhan, transaksi selesai. Kecepatan mengalahkan keraguan. Arga mengingat pertama kali ia menggunakan e-money di gerbang tol. Tak ada kembalian, tak ada tawar-menawar. Hanya bunyi BF singkat, dan nilai berpindah. Sejak saat itu, manusia mulai menukar interaksi dengan efisiensi. Sore hari, Arga dan Maya mengunjungi pusat data sebuah perusahaan fintech. Ruangannya dingin, dipenuhi server hitam berjajar rapi. Dengungan mesin terdengar konstan, seperti napas makhluk hidup. Disinilah uang sekarang, ujar teknisi yang menemani mereka. Bukan di brankas, tapi di data. Arga merasakan sensasi aneh. Dulu uang dijaga oleh kunci dan tembok tebal. Kini ia dijaga oleh enkripsi dan algoritma. Musuhnya bukan perampok bersenjata, melainkan barisan kode. Namun perubahan ini tak datang tanpa konsekuensi. Arga membaca laporan tentang orang-orang yang kehilangan saldo karena salah klik, akun dibekukan sistem, atau identitas digital dicuri. Uang memang semakin mudah digunakan, tapi juga semakin abstrak. Maya menulis catatan cepat di ponselnya.
Uang digital membuat segalanya instan, katanya. Tapi apakah manusia masih memahami nilainya? Pertanyaan itu menghantui Arga. Di era dompet digital, uang terasa seperti angka permainan. Mudah datang, mudah pergi. Tak ada berat koin, tak ada rasa kehilangan saat kertas berpindah tangan. Yang tersisa hanya notifikasi. Malamnya, Arga kembali menulis diari. Ia menyadari satu hal penting. Internet bukan hanya mempercepat uang, tapi mengubah cara manusia memaknainya. Uang kini hidup di layar, bergantung pada baterai, sinyal, dan sistem yang terus bergerak. Manusia telah menyerahkan kepercayaan mereka pada teknologi, dan teknologi menerimanya tanpa emosi. Namun Arga tahu, ini belum puncaknya. Internet hanyalah jalan. Di ujung jalan itu, sebuah bentuk uang yang lebih radikal sedang menunggu. Dan ia akan mengguncang dunia lebih keras dari sebelumnya. Pemberontakan uang tanpa wajah. Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman gedung Arsip Ekonomi Nasional. Arga Pradipta melangkah keluar dengan mantel tipis, pikirannya penuh oleh satu nama yang terus muncul di setiap dokumen digital yang ia baca. Bitcoin. Sebuah kata yang terdengar sederhana, namun mengguncang fondasi dunia keuangan. Di dalam mobil, radio menyiarkan perdebatan lama yang kembali mengemuka, apakah mata uang kripto adalah masa depan, atau ancaman? Arga tersenyum getir. Ia pernah mendengar perdebatan serupa puluhan tahun lalu, saat kartu kredit dan internet banking muncul. Sejarah memang jarang berubah, hanya kostumnya yang berganti. Keesokan harinya, Arga bertemu Maya Kirana di sebuah kafe tersembunyi di Jakarta Timur. Tempat itu menjadi favorit komunitas teknologi, dindingnya penuh mural kode dan simbol kriptografi. Ini bukan sekadar teknologi baru, ujar Maya sambil membuka laptopnya. Ini perlawanan. Arga menatap layar. Di sana tertulis sebuah dokumen legendaris, white paper tahun 2008, ditandatangani oleh nama misterius Satoshi Nakamoto. Tak ada wajah, tak ada identitas. Hanya ide. Profesor Wira Atmadja pernah berkata, setiap krisis melahirkan ketidakpercayaan, dan dari ketidakpercayaan lahir sistem baru. Bitcoin muncul setelah krisis keuangan global. Saat bank runtuh dan negara menyelamatkan sistem lama, sebagian manusia memilih jalan lain. Uang tanpa bank, tanpa perantara, tanpa otoritas tunggal. Arga menyelami konsep blockchain. Buku besar yang tersebar, tak bisa diubah, dijaga oleh ribuan komputer anonim. Jika uang sebelumnya bergantung pada institusi, kini ia bergantung pada konsensus algoritma. Tidak ada kasir, kata Maya. Tidak ada bank sentral. Hanya kepercayaan pada matematika. Namun dunia tak menerimanya dengan mudah. Arga membaca arsip perlawanan, larangan, regulasi, cap negatif. Kripto disebut spekulasi, perjudian, bahkan ancaman stabilitas negara. Seperti biasa, sistem lama melindungi dirinya. Sore hari, Arga menghadiri diskusi tertutup di sebuah ruang konferensi kecil. Di sana, ekonom senior, regulator, dan pengembang teknologi beradu argumen. Suasana tegang. Uang harus dikendalikan, kata seorang pejabat. Uang harus bebas, balas pengembang muda. Arga duduk diam, menyadari bahwa ini bukan sekadar debat ekonomi. Ini adalah pertarungan filosofi, kontrol versus kebebasan. Di luar gedung, Maya bertanya pelan. Menurutmu, siapa yang akan menang? Arga menghela napas. Tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanya perubahan. Cryptocurrency mengajarkan manusia satu hal penting. Uang bisa hidup tanpa wajah dan tanpa izin. Ia menantang gagasan lama tentang kedaulatan, tentang kepercayaan, tentang siapa yang berhak menciptakan nilai. Namun kebebasan itu datang dengan harga. Volatilitas, penipuan, kehilangan kunci digital, semua menjadi sisi gelap revolusi. Uang yang sepenuhnya digital menuntut tanggung jawab penuh dari pemiliknya. Malam itu, Arga menatap grafik harga kripto yang naik turun liar. Ia teringat masa lalu, ketika uang terasa stabil karena dikendalikan. Kini, kebebasan membuatnya liar, tak terduga. Dalam catatan hariannya, Arga menulis, cryptocurrency bukan pengganti uang lama. Ia adalah cermin, memantulkan ketidakpercayaan manusia pada sistem yang mereka ciptakan sendiri.
Namun Arga tahu, meski kripto tak sempurna, ia telah membuka pintu yang tak bisa ditutup. Dunia kini tahu bahwa uang tak harus datang dari negara atau bank. Dan ketika ide itu sudah lahir, tidak ada kekuatan yang bisa mematikannya sepenuhnya. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing. Narasi tentang uang belum berakhir. Satu bab terakhir masih menunggu. Bab tentang masa depan, saat manusia benar-benar hidup di dunia tanpa uang fisik. Dunia tanpa dompet. Pagi itu Jakarta terasa berbeda bagi Arga Pradipta. Di stasiun MRT yang sibuk, ribuan orang berlalu lalang tanpa satu pun terlihat memegang uang. Gerbang terbuka dengan satu sentuhan ponsel. Kopi dibayar lewat kode QR. Bahkan pengamen jalanan menempelkan barcode kecil di gitarnya. Arga berdiri terpaku. Inilah masa depan yang dulu hanya teori, gumamnya. Ia teringat perkataan Profesor Wira Atmaja bertahun-tahun lalu. Suatu hari, manusia tak lagi bertanya di mana uang mereka disimpan, tapi di sistem apa mereka mempercayakannya. Hari itu, Arga dan Maya Kirana mengunjungi sebuah pusat inovasi keuangan. Di sana, para peneliti membahas Central Bank Digital Currency, CBDC, kecerdasan buatan keuangan, dan identitas digital. Uang negara kini dirancang sepenuhnya digital, terprogram, terlacak, dan instan. Ini ironis, kata Maya. Setelah kripto melawan negara, sekarang negara mengadopsi ide digital itu sendiri. Arga mengangguk. Sejarah berputar cepat. Sistem lama tak runtuh, ia berevolusi. Negara, bank, dan teknologi kini menyatu dalam satu ekosistem baru. Namun tak semua orang menyambutnya dengan optimisme. Di sudut ruangan, Arga mendengar diskusi tentang privasi, pengawasan, dan kekuasaan algoritma. Jika setiap transaksi tercatat, apakah kebebasan benar-benar masih ada? Sore harinya, Arga berjalan menyusuri kota tua Jakarta. Ia melihat kontras yang tajam, gedung futuristik berdiri di samping bangunan kolonial. Seperti uang, masa lalu dan masa depan hidup berdampingan, meski tak pernah benar-benar menyatu. Di bangku taman, Arga membuka catatan terakhirnya. Ia menulis tentang kemungkinan dunia tanpa uang fisik. Tak ada dompet hilang. Tak ada uang palsu. Tak ada antrean ban. Namun juga, tak ada anonimitas sempurna. Tak ada kesalahan yang bisa disembunyikan. Tak ada jarak antara keputusan dan konsekuensi. Uang digital membuat segalanya cepat, terlalu cepat, mungkin. Keputusan finansial tak lagi terasa berat karena tak ada bentuk yang ditinggalkan. Nilai menjadi abstrak, dan manusia harus belajar kembali mengendalikannya. Malam turun. Arga bertemu Maya untuk terakhir kalinya dalam perjalanan riset ini. Mereka duduk di kafe kecil, membayar tanpa kasir. Jadi, tanya Maya, menurutmu, kemana semua ini akan berakhir? Arga tersenyum tipis. Tidak kemana-mana. Uang akan terus berubah, seperti manusia. Yang menentukan bukan teknologinya, tapi bagaimana kita memperlakukannya. Ia menatap layar ponselnya, angka saldo terpampang jelas. Tak berat, tak berisik, tak berbau. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan ribuan tahun sejarah kepercayaan manusia. Dalam catatan penutupnya, Arga menulis, uang digital bukan tentang kehilangan bentuk, melainkan tentang ujian kepercayaan. Bukan lagi pada logam, kertas, atau kode, melainkan pada diri kita sendiri. Lampu kota menyala serempak. Jakarta bergerak tanpa suara koin. Dunia berputar tanpa dompet. Dan perjalanan panjang uang. Akhirnya tiba di titik paling sunyi. Saat ia ada di mana-mana, namun tak pernah terlihat. Perjalanan uang digital bukanlah kisah tentang teknologi semata, melainkan tentang manusia dan kepercayaannya. Dari kon hingga kode, dari sentuhan tangan hingga sentuhan layar, uang terus berubah mengikuti zaman. Di dunia yang semakin tanpa wujud, satu hal tetap sama. Nilai hanya hidup ketika kita mempercayainya. Dan di sanalah, masa depan uang sesungguhnya ditentukan.